Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara untuk membela diri yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan atau kelompoknya dari tantangan alam. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak. Pencaksilat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan. Draeger menuliskan bahwa senjata dan seni bela diri silat tak terpisahkan. Bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Sementara itu, Syekh Samsudin berpendapat bahwa ilmu bela diri di Indonesia terpengaruh dari Cina dan India. Hal ini terjadi karena masuknya budaya luar melalui perdagangan. Pondok pesantren dulunya tidak hanya mengajarkan ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan nahwu shorof. Pondok pesantren juga berfungsi sebagai padepokan, tempat para santri belajar ilmu kanuragan dan kebatinan. Tetapi belakangan ini, ada tanda-tanda surutnya ilmu bela diri di pesantren. Dengan berkembangnya sistem klasikal dengan materi yang padat, ditambah euforia pembentukan standar pendidikan nasional, membuat definisi pesantren kian menyempit. Berawal dari kegelisahan Kiai Haji Syamsuri Badawi, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, tentang maraknya tawuran dan sering bentroknya perguruan silat yang berada di daerah Jombang dan sekitarnya, maka beliau menemui Ketua PWNU Jawa Timur pada waktu itu Kiai Haji Hashim Latif, menyampaikan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Maka kemudian Kiai Haji Hashim Latif mengutus Sekretaris PWNU Kiai Haji Gofar Rahman, Ketua Ma'arif Haji Ahmad Bukhari Susanto, dan Haji Suharbillah untuk menemui Kiai Haji Agus Maksum Jauhari yang biasa dipanggil Gus Maksum di Lirboyo, Kediri. Dengan segala pertimbangan sebagai seorang pendekar, maka Gus Maksum bersedia untuk menjadi pimpinan tertinggi dari para pendekar silat di bawah naungan Nadatul Ulama dengan mengangkat Kiai Haji Fuad Anwar sebagai sekretarisnya. Kemudian pada tanggal 12 Muharram 1406 Masehi, yaitu pada tanggal 27 September 1985, berkumpullah kembali tokoh-tokoh tersebut di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan Nadatul Ulama yang khusus mengurus pencaksilat. Penggemar pencaksilat saya ajak untuk selalu mengemas agar pencaksilat ini sesuai dengan kebutuhan umat dan kebutuhan masyarakat agar tidak ditinggalkan oleh umat dan masyarakat itu sendiri. Gus Maksum dalam musyawarah tersebut disepakati pembentukan organisasi pencaksilat Nahdlatul Ulama bernama Lembaga Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, yang merupakan kepanjangan dari pagarnya NU dan bangsa, yang dipimpin secara langsung oleh Gus Maksum sebagai ketua umumnya. Pengukuhan Gus Maksum sebagai ketua umum Pagar Nusa itu dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Rais Aam, dan Kiai Haji Ahmad Sidik. Saya Permadi dikenal oleh masyarakat sebagai penyambung lidah Bung Karno. Saya menyambut dengan antusias kegiatan yang dilakukan oleh Pagar Nusa
berupa berbagai kegiatan antara lain pekan kesenian, kemudian pencak silat, dan terutama saya sangat mengagumi kegiatan Pagar Nusa untuk menyelenggarakan pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif yang akan dilakukan oleh kader-kader Pagar Nusa. Sebagai jenderal utama Pagar NU dan Pagar Bangsa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama. Namun dia tak pernah terlibat politik praktis, tak kenal dualisme atau dwifungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama di Karesidenan Kediri. Gus Maksum wafat di Kanigoro pada 21 Januari 2003 lalu dan dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa. Untuk melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh ulama, dengan ini Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa yang membidangi olahraga bela diri pencaksilat akan menggelar sebuah festival berskala internasional pada tanggal 2 sampai 6 April 2012 di Jakarta. Di dalam festival kami menginginkan pendekar-pendekar pencaksilat mempunyai aliran jurus silat yang murni dan bisa membedakan aliran-aliran jurus pencaksilat yang sudah berasimilasi dengan perguruan luar negeri. Ketua Umum PP Pagar Nusa Kiai Haji Fuad Anwar menjelaskan festival ini untuk menjaga dan memperkenalkan khazanah tradisi Nusantara kepada masyarakat. Pencaksilat internasional, sekarang masyarakat luar negeri di luar Nusantara sedang menggandrungi pencaksilat. Alasan pertama mengapa Anda you gandrung dengan pencaksilat, alasannya klasik. Karena salah satu organisasi olahraga yang tanpa dibiayai bisa hidup adalah pencaksilat. Alangkah bagusnya dan alangkah besarnya kalau Pagar Nusa itu dimanage dengan aturan-aturan organisasi yang modern dan dimanage dengan manajemen-manajemen yang klop serta dana yang ada. Nah, mereka gandrung dengan itu. Wajar kan hal yang aneh digandrungi oleh masyarakat luar negeri. Karena itu kami membuka latihan siswa dari Malaysia. Ya, orang asli Malaysia, bukan keturunan Jawa yang di Malaysia. Ini pelan-pelan akan kita kembangkan. Tetapi kita harus perbaiki juga aturan dan tata laksana administrasi organisasi kami. Pada acara tersebut akan digelar kejuaraan silat antar perguruan Pagar Nusa se-Indonesia. Kemudian festival pencaksilat memperagakan jurus-jurus silat tradisional yang diikuti oleh seluruh perguruan silat di tanah air. Sementara aliran-aliran bela diri lain dari berbagai belahan dunia turut diundang untuk berdiskusi tentang upaya pengembangan seni bela diri. Tak hanya melalui silat, akan diadakan juga pengobatan alternatif berbasis spiritual untuk membantu masyarakat. Bagi mereka yang sakit dan tidak punya biaya, dan kami dari Pagar Nusa memang telah mengajarkan di samping keolahragaan, di samping seni, tetapi kita juga diajarkan untuk bisa mengobati kepada mereka yang membutuhkan. Pertama, ini adalah produk budaya Indonesia. Dari kearifan lokal, masing-masing daerah mempunyai cara-cara pengobatan sendiri, masing-masing mempunyai kekuatan-kekuatan sendiri. Karena pengobatan tradisional ini bisa terdiri dari pengobatan menggunakan herbal atau hasil bumi produk Indonesia sendiri. Kedua, menggunakan kekuatan spiritual. Seorang yang mempunyai kekuatan spiritual dapat mempengaruhi pasien untuk menjadi sembuh. Dan terus terang saja, saya ingin agar ini dikembangbiakan. Karena itulah saya inginkan agar Pagar Nusa menjadi pendorong, menjadi orang pertama yang mengobati secara cuma-cuma
ataupun mengobati dengan cara yang murah karena bisa mengadakan pengobatan massal dan lain sebagainya. Cara-cara pengobatan leluhur kita sangat luar biasa, baik yang menggunakan bahan-bahan alami produk Indonesia maupun yang menggunakan kekuatan-kekuatan spiritual. Sungguh saya menyaksikan di berbagai daerah kearifan lokal yang patut dikembangkan, patut mendapat pembinaan dari pemerintah agar masyarakat Indonesia tertolong. Para pendekar silat juga akan bersidang dan bermusyawarah guna menyepakati beberapa agenda besar tentang pencak silat dan keadaan bangsa akhir-akhir ini. Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan acara ini, termasuk berbagai atraksi yang menampilkan berbagai kesaktian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat dan sukses serta mendukung atas digelarnya Festival Pagar Nusa Nahdlatul Ulama tahun 2012. Dengan terselenggaranya acara festival ini, diharapkan kita sebagai anak bangsa akan lebih mencintai budaya original Indonesia untuk kemaslahatan bersama. Mari kita jaga dan kita kembangkan pencak silat sebagai budaya dan seni bela diri, produk asli Indonesia agar tidak akan lenyap di negeri sendiri. Pagar Nusa semakin bangkit dan tidak akan lenyap di negeri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Malarangan, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, menyambut baik terselenggaranya kejuaraan nasional pencaksilat serta festival pencaksilat tradisional yang diselenggarakan oleh Pagar Nusa. Semoga dengan terselenggaranya kejuaraan nasional pencaksilat serta festival pencaksilat tradisional ini, maka kita bisa menjadikan hal ini menjadi momentum kebangkitan pencaksilat Indonesia bersama-sama dengan kebangkitan Pagar Nusa di tengah persilatan dunia. Saya Helmi Faisal Zaini, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, bersama ini menyampaikan selamat atas penyelenggaraan Festival Pagar Nusa 2012. Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa, adalah bagian dari cara kita untuk melestarikan warisan budaya tradisi pencak silat yang selama ini menjadi kekuatan dan kekhasan budaya negeri kita. Saya Imam Nahrawi, Sekretaris Jenderal DPP PKB, mengucapkan selamat dan sukses dan mendukung penuh atas digelarnya Festival Pagar Nusa 2012. Selamat atas digelarnya Festival Pagar Nusa 2012. Dengan terselenggaranya acara festival ini, diharapkan kita sebagai anak bangsa makin bangga, mencintai, dan memuliakan budaya asli Indonesia. Selamat, sukses, dan kami mendukung sepenuhnya atas digelarnya Festival Pagar Nusa 2012.